Jika tidak bisa menenangkan dan menguatkan di saat dibutuhkan, setidaknya diam saja sudah cukup. Sebab diam lebih baik daripada menghakimi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Hiện在我就要从你身先打晕我再说。Film dibuka dengan aksi penyerangan yang dilakukan seorang narapidana bernama Gao Yang di tahun 2003. Setelah berhasil membebaskan diri, Gao Yang menodongkan senjatanya. Dan inilah Gao Yang sekarang. Dia mendapat telepon dari seseorang. Seorang wanita bernama Sophie yang baru saja berlatih balet tiba-tiba dibius oleh pelaku tidak dikenal. Dia dimasukkan ke dalam koper. Pelaku menyeret Sophie dari jalan sampai menaiki sebuah bangunan. Ternyata orang yang menelepon Gao Yang adalah Sophie sendiri. Gao Yang mendengarkan dengan seksama setiap suara yang muncul. Sampai pelaku mematikan ponsel milik korban. Setelah itu, Gao Yang segera meluncur ke lokasi yang dia perkirakan Sophie disekap. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan wakil kepala komandan polisi yang menangani penculikan Sophie bernama Dong Yu. Dan inilah ayah Sophie yang bernama Chen Jingming, seorang pengusaha ternama. Kapten Li datang membeberkan kasus penculikan Sophie kepada Jingming dan putranya Jia Doang. Dalam rekaman CCTV, terlihat sosok pria yang menyeret koper diduga sebagai pelaku yang menculik Sophie. Teman Sophie hanya melihat pelaku menaiki bis jurusan Cahem, Lembang. Dan inilah sosok si penculik yang mengirimkan wajah Sophie ke seseorang. Tim berhasil mendeteksi lokasi ponselnya Sophie sebelum dimatikan. Sementara itu, Gao Yang sudah lebih dulu tiba di lokasi pemberhentian bis. Bukan pria sembarangan, ternyata Gao Yang mengikuti alur suara yang dia dengar saat Sophie meneleponnya. Sophie merangkak ingin kabur, namun dicegah pelaku. Sekecil apapun suara yang didengar, Gao Yang menelusurinya untuk menemukan lokasi pelaku menyekap korban. Sementara itu, tim kepolisian bergerak cepat ke lokasi sesuai hasil pelacakan ponselnya. Di saat Sophie akan diperkaos, Sophie mengatakan ayahnya Chen Jingming. Berapapun yang dia mau, ayahnya akan memberikannya asalkan dia tidak disentuh. Dan tiba-tiba pelaku meminta ampun setelah Gao Yang menghajarnya habis-habisan. Si penculik berhasil kabur setelah menyiram mata Gao Yang dengan tarigu. Saat polisi datang, Gao Yang dituduh sebagai pelakunya. Lalu kenapa Dong Yu seperti mengenali Gao Yang? Ternyata mereka mengenal satu sama lain sejak lama. Kala itu, Gao Yang mengatakan akan masuk militer. Tidak mau menjadi adiknya, Gao Yang mengungkapkan isi hatinya bahwa dia menyukai Dong Yu meski Dong Yu disebut wanita keras kepala yang temperamental. Setelah dibawa ke markas polisi, Kapten Li sendiri yang akan menginterogasi Gao Yang. Dia meminta anak buahnya untuk mematikan kamera pengawas. Tiba-tiba Li menyebut Gao Yang sebagai bocah tengik.
sedangkan Gao Yang memanggilnya guru. Film mundur ke tahun 2001. Gao Yang diajak ayah Dongyu yang bernama Zeng menemui Kapten Lee. Saat itu Gao Yang baru saja lulus akmil dengan peringkat 3. Kapten Lee menguji Gao Yang, ingin tahu apa kepribadian dirinya menurut dia. Meski jujur, Lee disebut mudah menyinggung orang lain. Yang menarik, dari kerah bajunya yang kotor disimpulkan sampai saat ini Lee masih bujangan kolot. Sedangkan dari pot bunganya yang kering, Lee baru saja pulang dinas luar kota. Gao Yang pun disebut ayah Dongyu sebagai calon mantunya. Singkat cerita, di tahun 2003, Kapten Lee menugaskan Gao Yang untuk menyusup ke dalam organisasi gangster pimpinan Liu Qing. Tujuannya untuk mendapatkan bukti bisnis peredaran uang palsu yang mereka lakukan. Tapi Gao Yang harus berhati-hati karena polisi sebelumnya yang ditugaskan untuk menyamar tewas dibunuh mereka. Terjawab seperti yang diperlihatkan di scene awal, Gao Yang berpura-pura membebaskan diri dari mobil tahanan untuk mendapatkan kepercayaan anteknya Liu Qing. Dan inilah Liu Qing, bos gangster berbahaya. Gao Yang mengaku dipenjara karena menusuk orang hingga mati. Ternyata makanannya telah mereka beri obat bius. Gao Yang hampir tewas dikubur hidup-hidup oleh komplotan gangster ini. Setelah dipastikan Gao Yang adalah buronan, barulah dia diangkat lagi dan diterima sebagai anggota mereka. Yang menjadi misteri, Dongyu mempertanyakan keberadaan ayahnya yang hilang saat menyamar bersama Gao Yang. Seorang napi bernama Lei Naiwu baru saja dibebaskan dari penjara di tahun 2010. Siapakah sosok pria ini? Sophie kecil menyaksikan ibunya terjatuh setelah bertengkar hebat dengan ayahnya yang diminta menyerahkan diri karena sebuah kaset. Kini Sophie mendapat perawatan di rumah sakit akibat penculikan kemarin. Sebelum penculikan terjadi, Jingming didatangi Lei minta diantar berkeliling kantornya. Namun Jingming memilih menghindar. Ada misteri besar di antara mereka berdua yang belum terungkap. Gao Yang akhirnya bisa bernafas lega, dilepaskan dari kantor polisi. Dongyu yang tidak puas bertanya kepada Kapten Lee apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu. Saat penangkapan Li Qing, Gao Yang dan ayahnya menghilang selama 46 menit, itu yang ingin dia tanyakan. Selama 6 tahun, agen mata-mata ini menyamar sebagai anggota gangster sampai meraih penghargaan. Apakah benar dia itu Gao Yang? Jingming menyiapkan sebuah tongkat saat bertemu kembali dengan si mantan napi. Ternyata Jingming sudah tahu bahwa Lei pelakunya. Ataukah Jingming sendiri yang menyuruhnya agar Sophie jadi gila? Kembali ke TKP, Gao Yang menemukan sebuah benda. Tiba-tiba Dongyu muncul di sana memanggilnya. Meski menyamar selama 6 tahun, Dongyu mengetahui bahwa Gao Yang mengunjungi makam ibunya termasuk pergi ke hutan tempat ayahnya menghilang. Dongyu meluapkan kekesalannya karena dia tidak pernah menghubunginya. Sejak ayah kandungnya terbunuh, Gao Yang dianggap sebagai anak kandung oleh Kapten Lee dan juga ayah Dongyu. Gao Yang memilih bungkam saat Dongyu bertanya kemana dia dan ayahnya pergi selama 46 menit saat itu. Ternyata si mantan napi ini mengancam Jingming untuk memberikan setengah saham perusahaannya. Namun malah si Jingming yang bonyok karena pertengkaran mereka. Jia Doang memaksa ayahnya mengatakan siapakah pelakunya. Dia menjawab Lei Naiwu. Tapi Jingming melarang anaknya ini ikut campur. Ternyata Paman Guan diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Saat menyamar jadi mata-mata, Gao Yang terkejut karena Zeng ikut menyamar mengaku sebagai Lu Sheng, sedangkan Gao Yang mengaku bernama Gao Hu. Sementara itu, tim kepolisian mendapatkan nama si penculik, yaitu Qin Yong. Tugas yang sama diberikan kepada Gao Yang untuk menyelidikinya. Sementara Dongyu membeberkan rencananya.
Datang ke sasana tinju, Gao Yang bertanya ke rekan lamanya yang pernah menjadi anggota gangster bernama Joyong. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, Joyong menantangnya duel. 现在我就要从你先打赢我再说。 Setelah Joyong kalah, Gao Yang meminta dia membantunya menemukan orang ini. Ternyata si penculik Qin Yong diperintah oleh Lei Naiwu. Jika Lei tidak mau memberinya imbalan 200.000 yuan, Qin mengancam akan melaporkannya ke polisi. Informasi tentang Qin dibeberkan Gao Yang kepada Kapten Li, bahwa penculik ini ada hubungannya dengan Lei. Mantan napi yang terdeteksi ada hubungan juga dengan Jingming. Jingming pura-pura tidak mengenal Lei saat Kapten Li bertanya padanya. Sophie yang masih trauma menjelaskan peristiwa yang menimpanya itu kepada Gao Yang dan kakaknya Jia Doang. Ternyata Sophie menghubungi Gao Yang karena mereka dekat sebagai teman. Terlihat seorang pembunuh bayaran sedang berlatih menembak dan inilah foto targetnya. Tim kepolisian memasuki hutan mencari Jung Yong. Kembali ke saat ini, setelah mendapatkan petunjuk, Gao Yang menghampiri tukang CD bernama Dong, saudaranya Samyong, namun ternyata keduanya ambruk setelah ditabrak mobil. Sementara itu, Dong Yu datang ke klub untuk menyamar mengaku dihamili oleh Samyong. Setelah tertangkap, Gao Yang bertanya di mana Samyong. Hampir saja terjatuh. Samyong在哪儿？你再怪我真跳下去了啊！家人一起去啊，来。 Dua detektif khusus ini sama-sama mendapatkan informasi bahwa Samyong berada di sauna. Tiba di sana, ternyata Gao Yang didahului si pembunuh bayaran yang menembak mati Samyong. Pengejaran pun dilakukan. Dong Yu bersama tim menemukan Samyong sudah tewas. Lei terkejut setelah mengetahui Samyong dibunuh. Dari hasil penyelidikan tim forensik, ternyata peluru yang digunakan pelaku sama persis dengan kasus hilangnya Zeng 6 tahun lalu. Karena berada di sana, Dong Yu ikut terkejut karena si pembunuh ini berkaitan dengan ayahnya. Misteri hilangnya ayah Dong Yu sedikit demi sedikit mulai terungkap. Tahun 2005, di hadapan atasannya, Kapten Li membeberkan mitra bisnis Liu Qing yang bernama Lu Seng yang selama ini di luar negeri akan datang menemui bos gangster itu. Tapi karena Lu Seng sudah lebih dulu ditangkap Interpol, Kapten Li punya ide brilian untuk mengutus seseorang menjadi Lu Seng karena selama ini dua penjahat itu belum pernah bertatap muka. Tujuannya untuk menjebak dan menangkap Liu Qing. Karena wajahnya mirip dan pernah menangani kasus peredaran uang palsu di luar negeri, tiba-tiba Zeng mengajukan diri menyamar jadi Lu Seng. Meski wajahnya penuh keraguan, Kapten Li memberikan paspor palsu untuk sahabatnya ini. Terjawab kenapa Gao Yang terkejut saat melihat ayah dari Dong Yu ini, karena nekat menyamar jadi Lu Seng. Singkat cerita, Zeng dibawa menemui Liu Qing. Gegedugnya gangster ini mengujinya terlebih dulu untuk membuktikan mana uang asli dan mana uang palsu. Cukup memegang dan mencium aroma uang tersebut, Zeng menjelaskan dengan detail. Hampir terkecoh, menurutnya ketiga lembar uang tersebut adalah asli. Selain bos gangster, Liu Qing ternyata dokter yang mampu merasakan denyut nadinya yang stabil. Penyamaran sempurna yang dilakukan Zeng. Bertemu di warung Indomie, Gao Yang terkejut karena peluru yang membunuh Samyong si penculik sama persis dengan kasus hilangnya Zeng 6 tahun silam. Tugas penting selanjutnya untuk Gao Yang menemui Lei Naiwu.
Lei disambut oleh anggota gangster, bahkan mengumpulkan uang untuknya. Mereka ini rupanya bagian dari organisasi Liu Qing. Dalam kisahnya, ternyata Lei lah yang membunuh polisi yang memata-matai bos gangster itu. Ternyata Gao Yang berada di sana mendengarkan obrolan mereka. Tiba-tiba ini yang dilakukan Gao Yang. Dia menuduh Lei telah mengkhianati bos mereka. Melanjutkan penyamarannya, Lei menyebut polisi itu dikubur di hutan belantara. Jadi yang dimaksud si Lei, polisi yang dibunuhnya itu adalah Zeng ataukah ayahnya Gao Yang. Tapi Gao Yang tidak mau membuat perhitungan terlebih dulu karena dia harus fokus untuk mengungkapnya. Ternyata Lei masih berhati-hati kepada Gao Yang, tidak dia ungkapkan semuanya. Dihubungi oleh Jingming, gangster ini menolak uang tutup mulut sebesar 500.000 yuan yang akan diberikannya. Dia mengingatkan ayahnya ini, jika Lei tidak mati, maka keluarga mereka akan hancur. Dan inilah sosok si pembunuh yang ternyata 6 tahun lalu pernah mendapat perintah dari Jingming. Dan kini dia dipanggil kembali untuk melaksanakan perintahnya. Gao Yang kembali menemui Lei, berpura-pura ingin kembali membuat uang palsu. Masalahnya hanya pada tinta yang memerlukan resep khusus dan itu diracik oleh seseorang yang Lei sendiri tidak tahu. Kali ini Gao Yang membonceng Sophie yang begitu erat memeluknya. Pertemuan pertama mereka terjadi setelah melihat Sophie berteriak histeris saat melihat pot bunga jatuh dari lantai 2. Mengingatkan dia akan kejadian yang menimpa ibunya. Gao Yang sendiri mengaku mengalami hal serupa meski tidak diceritakan dengan jelas. Jika ada yang menindasnya, Sophie disuruh menghubunginya. Gao Yang pergi mengejar penjahat setelah memberikan nomor ponselnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Sophie memperkenalkan Gao Yang kepada ayahnya. Tapi Gao Yang sengaja tidak membeberkan identitas aslinya sebagai agen mata-mata profesional. Sementara itu, Dong Yu masih kesulitan mengidentifikasi pembunuh bayaran. Hanya mobil Honda jenis lebah kuning yang digunakan pelaku, tapi sidik jarinya tidak begitu jelas untuk dicari di dalam sistem. Karena Sophie merasa aman dengan Gao Yang, Jingming menawarinya pekerjaan sebagai kepala keamanan. Gao Yang meminta waktu untuk mempertimbangkannya dulu. Sementara itu, Kapten Li menerima hasil perbandingan lajur peluru yang dikirimkan tim balistik. Kembali menemui Kapten Li, di sini Gao Yang mendapat informasi bahwa kasus hilangnya Jong Yung yang ada hubungannya dengan hilangnya Zeng sesuai hasil uji peluru tim balistik. 20 tahun lamanya, Gao Yang menunggu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Dan karena itu, dia tidak akan menyerah. Kala itu di tahun 1990, Kapten Li datang ke TKP pembunuhan. Yang tiada lain ayahnya Gao Yang, korban perampokan dan pembunuhan. Semalaman memeluk jasad ayahnya, Gao Yang diberi motivasi oleh Kapten Li untuk menjadi polisi. Kini Gao Yang menemui kawan lamanya yang dulu sesama gangster anak buah Liu untuk mencari mobil Honda jenis lebah kuning. Dia mengaku 2 hari lalu menjual mobil jenis tersebut, namun hanya bosnya yang tahu pembelinya. Setelah mendapatkan informasi pembeli menitipkan motornya, akhirnya Gao Yang membuntuti pria tersebut. Cukup lama mengejar, motornya berbalik ditabrak oleh pelaku di dalam hutan. Tiba-tiba Kapten Li mendapat informasi dari Gao Yang tentang munculnya si pembunuh. Li tugaskan Dong Yu untuk menyusulnya. Di pabrik ini, Lei dan anak buahnya menunggu uang yang dijanjikan Jingming. Namun tiba-tiba Lei berusaha melawan, lalu datang Gao Yang mencegahnya. Lei kembali diburu. Dia disuruh pergi oleh Gao Yang, sementara mereka kembali bertarung. Tak lama kemudian, datanglah tim kepolisian menangkap keduanya. Lagi-lagi Gao Yang ikut diborgol di markas polisi.
Lalu datanglah Dongyu. Tidak marah seperti biasanya, tapi dia obati lukanya. Lei meluapkan kemarahannya karena Jingming sudah berani hampir membunuhnya. Pembalasan yang serupa akan dia dapatkan. Sementara itu, si pembunuh ini masih bungkam. Meski Indomie rebus tetap dilahapnya juga. Kapten Lee masih kesulitan mengidentifikasi identitas dan motif serta dalang dari semua ini. Yakin ada yang membantu Lei, Jingming menugaskan Guan untuk menyelidiki Gaoyang. Jingming dan Jia Doang menguak sosok Gaoyang yang diketahui pernah bergabung dengan bos gangster Liu Qing 6 tahun lalu, sampai akhirnya bos gangster mati. Setelah Lei Naiwu keluar dari penjara, Gaoyang mengikutinya lagi. Merasa sosoknya tidak asing, mereka mengingat kembali rekaman tentang kematian pria bernama Gao Jialing yang mereka duga bapak dari Gaoyang. Itu karena mereka tahu Paman Zeng pernah mengadopsi anak laki-laki yang dimasukkan ke militer. Apakah Jingming dan putranya ini ada kaitannya dengan kematian ayah dari Bogalakon kita? Kembali ke Kapten Lee dan timnya yang sedang mengungkap identitas asli dari si pembunuh bayaran. Tim mencari informasi dari para pedagang di lokasi pelaku yang pernah tersorot kamera pengawas. Salah satu pemilik kedai mengaku pria tersebut hampir setiap pagi makan di tempatnya. Karena pribadinya tertutup, dia tidak tahu di mana orang itu tinggal. Aroma hanyir dari tubuh dan uangnya dijadikan kesimpulan oleh Dongyu bahwa si tersangka ini bekerja di gudang pendingin ikan. Tiba di lokasi, pemilik pabrik menyebut orang ini bernama si Erjin yang bekerja di tempatnya. Tim akhirnya mendapatkan KTP dan alamat rumah tersangka. Kapten Lee membebaskan Gaoyang untuk menyelidiki lebih dulu rumahnya meski KTP yang digunakan si Erjin adalah palsu. Dari rumah tersebut, Gaoyang menemukan sebuah kain yang bertuliskan tim penembak provinsi Jiangdong bernama Huang Byung-dok, yang tercatat pernah mendapatkan penghargaan nasional sebagai atlet penembak profesional. Akhirnya, si tersangka yang bernama Byung-dok ini tidak bisa mengelak lagi, karena Kapten Lee sudah memegang identitas asli dan riwayat hidupnya sejak kecil. Faktanya, dialah yang telah membunuh Qin Yong alias Samyong dengan pistol yang sama yang digunakannya 6 tahun lalu untuk menembak seorang polisi. Lagi-lagi Byung-dok tidak mau mengakuinya. Sementara itu, Dongyu menerima rekam medis dari seseorang bernama Shumei, istri dari Byung-dok. Terungkap di sini bahwa tahun 2004, mobil yang dibawa Byung-dok dan istrinya yang hamil tua ditabrak BMW sampai kondisinya kritis. Untuk menyelamatkan istri dan anaknya, Byung-dok membutuhkan biaya sangat besar, dan karena itu dia menjadi pembunuh bayaran meski targetnya adalah polisi. Tidak bisa lagi bungkam, Byung-dok mengaku terpaksa membunuh atas perintah Liu Qing yang memberinya imbalan besar. Dan targetnya tiada lain tiada bukan adalah Zeng, ayah dari Dongyu. Karena besar di gunung, Byung-dok tidak mengubur jasadnya karena binatang buas akan menggalinya lagi. Karena itu, dia menjalankan rencana lain untuk menghilangkan jejak. Informasi tersebut Kapten Lee beritahukan kepada Gaoyang. Diduga, Liu Qing memberi perintah membunuh Zeng untuk mengantisipasi kebocoran organisasinya dari rekan bisnis yang tidak dikenal meski dia tahu Zeng adalah polisi. Singkat cerita, tim kepolisian tiba di hutan tempat Byung-dok mengubur jasad Zeng. Sebagai agen mata-mata, Gaoyang sendiri berada lebih jauh untuk melihat proses penggalian. Ternyata jasad yang ditemukan ini dibakar sebelum dikubur. Setelah itu, Kapten Lee memaksa Byung-dok menyebutkan di mana dia menyembunyikan pistolnya. Di dalam pot ini, akhirnya pistol tersangka ditemukan. Sesuai hasil uji balistik, pistol tersebut memang digunakan untuk membunuh Samyong termasuk kasus 6 tahun lalu. Tapi masalah kembali muncul, karena jasad yang pernah dibakar beberapa kali dengan cairan tertentu itu kesulitan untuk diidentifikasi. Tiba-tiba Dongyu menyebut jasad itu bukanlah ayahnya. Gaoyang kembali menemui Lei, yang selamat dari target pembunuhan Byung-dok. Saat bertemu dengan anggota gangster lainnya, Lei sempat membual bahwa dirinya yang membunuh polisi itu, padahal bukan dia.
Lei pun sempat curiga dari mana Gao Yang tahu dia berada di pabrik itu. Untungnya Gao Yang beralasan anak buah Lei yang mati itu menghubunginya meminta bantuan. Meski belum jelas apa dasarnya, Dong Yu ingin Gao Yang percaya karena dia punya keyakinan bahwa jasad itu bukanlah ayahnya. Kapten Lee sendiri merasa kehilangan karena Zeng adalah sahabat terdekatnya. Akhirnya, Kapten Lee mendapat hasil dari tim forensik bahwa jasad yang dikubur oleh Byung-dok itu bukanlah ayah Dong Yu. Pertanyaannya, jasad siapakah itu? Sementara itu, Gao Yang pergi ke TKP tempat kecelakaan yang menimpa Byung-dok untuk menganalisa kronologis kejadian seperti pengakuannya. Pelaku penabrakan diketahui orang kaya bernama Ju Geon yang tidak mau mengeluarkan uang, padahal saat itu istri Byung-dok sangat kritis membutuhkan biaya untuk penanganan medis. Dong Yu menduga jasad itu adalah Ju Geon yang dibunuh oleh Byung-dok. Yang anehnya, kenapa Byung-dok mengetahui tentang Zeng? Apa dia sengaja dikambing hitamkan untuk menanggung kesalahan orang lain? Ditelusuri tentang anak Byung-dok yang akhirnya selamat melalui proses sesar, namun karena lahir prematur, bayi tersebut dimasukkan ke dalam inkubator. Kuat dugaan, 300.000 yuan yang dia peroleh sebagai imbalan membunuh dipergunakan untuk menyelamatkan anaknya. Dana itu Byung-dok peroleh dari teman kuliahnya yang tiada lain adalah Jing Ming. Jing Ming juga yang memasukkan Byung-dok ke pabrik pendingin karena dia pemegang saham di sana, termasuk menyuruh seseorang mengadopsi anaknya Byung-dok. Yang membuat Gao Yang heran kenapa Jing Ming membunuh Zeng, padahal mereka berdua termasuk Kapten Lee adalah teman baik selama bertahun-tahun. Lee meminta ini dirahasiakan dulu kepada Dong Yu, tapi kesimpulan ini lagi-lagi dibantah oleh Byung-dok yang memilih bungkam. Gao Yang mengingat kembali penyamarannya dulu. Saat itu, dia tidak sengaja melihat puntung cerutu di dalam asbak ruangannya Liu Qing. Cerutu itu sama persis dengan cerutu milik Jing Ming. Di pagi harinya, Gao Yang pura-pura minta cerutu milik Jing Ming kepada Sophie karena di kota Lianjiang hanya ayahnya yang punya. Kesimpulannya, Liu Qing dan Jing Ming bersekongkol dalam bisnis peredaran uang palsu. Perusahaan Jing Ming digunakan sebagai tempat pencucian uangnya. Karena itu, setelah keluar penjara, Lei merasa punya hak setelah Liu Qing mati. Penculikan Sophie adalah modus yang digunakan Lei untuk mengancam Jing Ming. Tapi rencana Lei gagal karena Sophie berhasil diselamatkan tim. Kesimpulannya, Jing Ming lah yang membunuh Zeng dan Lei sebagai saksinya. Kala itu, Zeng dibawa ke markas Liu Qing, tempat mereka memproduksi uang palsu. Setelah sepakat, Zeng pura-pura menghubungi akuntingnya untuk mentransfer uang. Padahal yang dia hubungi adalah Kapten Lee. Liu Qing diminta menunggu selama 10 menit. Ketika Zeng masuk ke dalam toilet, tiba-tiba Liu Qing mendapat pesan dari seseorang yang berisi foto bahwa Zeng adalah polisi yang sedang menyamar. Alhasil, Gao Yang pun pura-pura mendobrak toiletnya, namun Zeng sudah lebih dulu kabur. Pengejaran pun dilakukan dan di waktu yang sama tim kepolisian menyergap markas ini. Kapten Lee berhasil menciduk Liu Qing yang mengancam akan menekan detonator peledak untuk menghancurkan markasnya. Tiba-tiba muncul Gao Yang menodongkan pistolnya ke arah Kapten Lee. Saat itulah Gao Yang menembak mati Liu Qing sebelum menekan remote-nya. Anteknya Liu Qing pun berhasil ditangkap. Sedangkan Jing Ming pura-pura terkejut saat menemukan Zeng. Apakah benar Jing Ming pembunuhnya? Karena Sophie mengalami trauma kembali, Gao Yang diminta Jiadong datang ke rumah sakit menghiburnya. Kebetulan Dong Yu datang melihat mereka pelukan.明亮，能抱一下吗？
Disinilah Gao Yang menjelaskan bahwa dia dan Sophie sebatas teman. Hatinya hanya tetap untuk Dong Yu seorang. Ternyata Kapten Li, Zeng, dan Jingming telah bersahabat sejak lama. Diam-diam, Gao Yang mendengar Lei berkomunikasi dengan seseorang untuk bertemu menyelesaikan masalah mereka. Kemudian, Lei meminta Gao Yang mengantarnya ke sebuah lokasi. Gao Yang segera menghubungi Kapten Li, namun ponselnya tidak diangkat. Membaca pesannya, Li cukup terkejut. Singkat cerita, tim kepolisian membuntuti mobil Jingming. Tiba di sebuah gedung kosong, Lei menugaskan Gao Yang memberitahunya bahwa ada seseorang yang naik ke atas. Karena tim kepolisian kehilangan jejak kemana Jingming pergi, Kapten Li segera menghubungi Gao Yang. Ternyata mereka berdua diduga akan bertemu di gedung bekas pasar ini. Kapten segera menugaskan Dong Yu dan tim meluncur ke lokasi. Gao Yang langsung memberitahu Lei bahwa ada seseorang yang naik ke atas. Karena Jingming tidak kunjung naik, Lei mengambil pipa besi lalu mencarinya di dalam toilet. Dan tiba-tiba... War我哈? Lei balik menyerang dari belakang. Tapi dia berhasil mengambil kembali pistolnya. Tiba-tiba Dong Yu lebih dulu melumpuhkan Jingming. Dua penjahat itu dibawa ke markas polisi. Di sini Dong Yu tidak habis pikir. Jingming adalah sahabat ayahnya seperti halnya Kapten Li. Kenapa dia sampai tega membunuh ayahnya? Sama-sama terkejut dengan fakta ini, Kapten Li akan memperjelas semuanya. Meski mereka sahabat, Kapten Li dengan tegas menuduh Jingming menugaskan Byung-dok membunuh Qin Yong si penculik Sophie, lalu mengkambing hitamkan Byung-dok sebagai pembunuhnya Zeng Jungyong. Jingming mengungkapkan ini semua karena bisnis dan uang. Demi kedua anaknya, dia tidak mau direndahkan orang lain. Terkait dengan pembunuhan yang dilakukannya kepada Zeng, dia mengaku menyesal karena tidak tahu Zeng menyamar jadi mata-mata. Ternyata Jingming yang mengirimkan foto Zeng menggunakan seragam polisi berharap Liu Qing akan lari. Tapi bos gangster itu malah memberinya pistol. Karena menganggap Zeng sebagai kakaknya sendiri, Jingming putuskan untuk menembak Liu Qing. Namun ternyata dia salah karena yang muncul itu adalah Zeng. 暗中有个人慌慌张张。 是刘青死了，只要刘青死了，大哥， Nasi sudah menjadi bubur. Jingming yang tidak mau dipenjara menenggelamkan jasad Zeng ke dalam sungai. 赶紧处理他们尸体。在龙江都结束了。 Kini Dong Yung pun mengetahui memang Jingming pelakunya. Sementara itu, Jia Doang terlibat perkelahian dengan pria yang menghina adiknya. Mereka dibawa ke kantor polisi dan sepakat berdamai. Dong Yu datang setelah Jia Doang menghubunginya. Sampai saat ini, Jia Doang belum tahu bahwa ayahnya yang telah membunuh ayah Dong Yu. Padahal sejak lama mereka bertiga sudah seperti saudara. Keesokan harinya, Kapten Li kembali menginterogasi Jingming yang berkaitan dengan Lei yang disebutnya sebagai binatang. Tapi Lei sendiri mengelak telah memberi perintah kepada Qin Yong untuk menculik Sophie. Bahkan dia sama sekali tidak mengenal Jingming. Berakting pura-pura sudah bertobat sejak keluar dari penjara, Jingming meluapkan emosinya ingin membunuh Lei demi melindungi Sophie. 这怎么办？血影目前的状态必须除掉这个畜生。 6 tahun tersiksa akibat kesalahannya sendiri, tiba-tiba Jingming terkena serangan jantung. Karena tidak ada bukti, Lei kembali dibebaskan. Sorot matanya curiga kepada Gao Yang karena polisi datang dengan cepat saat kejadian. Pencarian dilakukan di dalam sungai, namun tidak membuahkan hasil karena peristiwa itu terjadi 6 tahun lalu. Disinilah Dong Yu memberitahu Jia Doang bahwa Jingming yang telah membunuh ayahnya. 话别憋在心里。 那咱们就聊聊，是你把
我爸杀了郑叔叔。 Dalam kondisi sakit, Jingming diminta untuk menandatangani dokumen atas permintaan putranya. Misteri apalagi yang belum terkuak dalam kasus ini? Kapten Li segera ke rumah sakit setelah mendapat informasi Jingming memotong urat nadinya sendiri hingga meninggal dunia. Meski tidak bisa menahan kesedihannya, Dongyu bisa bernafas lega karena kasus kematian ayahnya sudah terpecahkan. Kemudian datanglah Jia Doang ke rumah Dongyu. Namun karena melihat ada motor milik Gao Yang, dia batal masuk. Setelah mereka kehilangan sosok ayah, Gao Yang berjanji akan melindungi Dongyu seumur hidupnya. Lei terkejut setelah mendapat informasi dari Gao Yang bahwa Jingming telah mati bunuh diri. Senang sekaligus marah karena itu artinya dia gagal mendapatkan uang jatahnya. 没事没事。 Sophie sendiri tidak kuasa menahan kesedihannya saat Paman Guan mengatakan ayahnya meninggal karena sakit. 是偶像。我爸没病。现在看来你已经猜到了，是吗？我们就要面对现实啊。 Setelah kehilangan ibunya, kini dia pun ditinggal pergi ayahnya. Dalam siaran berita yang dilihatnya, ternyata perusahaan Jingming meninggalkan hutang yang begitu besar. Namun Lei heran kenapa Jingming mesti bunuh diri. Jia Doang membuat keputusan tiba-tiba, tidak mau siapapun menghadiri pemakaman ayahnya. Dari mulai karyawan, relasi, bahkan Paman Guan sendiri tidak perlu hadir. Hanya dia sendiri dan Sophie yang akan menghadirinya. Saat itu juga, Jia Doang memberikan pesangon 9 juta yuan untuk Guan pensiun menikmati hari tuanya. Saat mengecek barang-barang peninggalan ayahnya, Dongyu menemukan kwitansi yang ditujukan kepada Gao Jialing atau ayahnya Gao Yang tahun 1990. Kwitansi ini diberikan untuk informan, dan itu artinya ayah Gao Yang adalah informannya Zeng. Terbukti oleh catatan kepolisian yang ditemukan Dongyu di markas polisi. Ini artinya ayah mereka berdua sudah mengenal satu sama lain sebelum mereka lahir. Pantas saja setelah ayahnya Gao Yang meninggal, dia dititipkan kepada ayahnya Dongyu. Gao Yang diminta datang ke rumah setelah kondisi Sophie memburuk. Mentalnya terguncang, merasa ayahnya masih hidup dan seringkali mengamuk. 你要相信我。我信。他就在这儿，他昨天就在这儿啊！我爸爸真的没有死。 Saat Guan akan pergi, dia diculik oleh komplotannya Lei. Entah apa tujuannya, Lei menyiksa Guan terkait masa lalu mereka. 请你来是什么意思呢？因为过去的事情啊。光哥，我请你喝酒。光哥想起这些事儿没有？ Gao Yang buru-buru menemui Lei yang ingin tahu dari mana dia mengenal Kai. Dan Kai adalah anak buah Laulu, teman satu selnya yang mengajak dia bergabung dengan gangster Liu Qing. Sebenarnya Gao Yang tidak setuju bergabung dengan kelompok ini. Terbukti Kai dihajar habis-habisan setelah kedapatan memberikan informasi kepada polisi. 好了，Ketika akan dihabisi, Gao Yang mencegahnya dengan alasan akan menguburnya hidup-hidup. Dibawa ke hutan oleh Gao Yang, dia ditinggalkan di sana. Tak berselang lama, datanglah polisi dan ambulan untuk menyelamatkannya. Di sini terlihat Jia Doang menghisap cerutu. Tahun 2002 terungkap sosok aslinya saat ayahnya melakukan pertemuan dengan Li Qing, membahas masalah tinta untuk uang palsu yang sulit mereka dapatkan. Ternyata Jia Dong sudah mengembangkan tinta khusus untuk uang palsu yang mereka butuhkan. Ayahnya sampai ditampar karena tidak percaya kepadanya. 我能让他们成功。臭小子，为我们所用。 Kala itu, Zeng memberikan hadiah sebuah peluru kepada Jia Dong yang saat itu akan masuk kuliah. 哎，你给我，在我看来，它代表正义。那我就带上。哎， Di malam kematiannya, terlihat Jia Dong mengirim foto Zeng kepada Liu Qing. Terungkap juga, di saat Jingming mencegah istrinya melaporkan dia kepada Zeng, mereka berebut kaset. Hingga tidak sengaja Jia Dong mendorong ibunya terjatuh.
Di hari pemakaman ayahnya, tiba-tiba Lei muncul di sana, pura-pura memberi penghormatan terakhir. Lei sudah mengetahui bahwa Jingming rela mati demi anak-anaknya, terutama kepada Jiadong, mahasiswa terbaik di Universitas Kimia. Guan diperlihatkan di sana, dikawal Gao Yang dan anak buahnya. Itu sebagai bentuk ancaman karena Jiadong telah melakukan kejahatan dan Guan adalah saksi kuncinya. Jika tidak mau rahasianya terungkap, Lei meminta imbalan 20 juta yuan dalam waktu 1 minggu. Datang menemui Kapten Li dan Dong Yu, di sini terungkap bahwasannya si Kai adalah informannya Dong Yu. Gao Yang kecewa, seharusnya mereka memberitahunya. Untung saja dia selamat. Dong Yu membelikan 2 mangkok mie rebus sebagai bentuk permintaan maafnya. Terkait pembicaraan Jiadong yang diancam oleh Lei, di sana Gao Yang kesulitan apa sebenarnya yang mereka obrolkan karena jaraknya terlalu jauh. Keesokan harinya, Gao Yang memberikan paket kecil kepada Lei yang berisi sebuah flash disk. Setelah dilihat isinya, dia terkejut dan langsung mengusir Gao Yang keluar. Tentu saja agen mata-mata ini heran apa isi flash disk itu sebenarnya. Di waktu yang sama, Lei mendapat pesan penting dari seseorang. Diberi cairan khusus, Gao Yang berupaya membuka brankasnya si Lei. Tiba-tiba, bos gangster itu kembali datang. Untungnya, Gao Yang lebih dulu sembunyi di balik pintu. Dia telusuri berkasnya si Lei, terutama nomor tahanan selama penjahat itu di penjara. Di saat Lei sedang berada di luar dan anak buahnya sibuk bermain gapleh, diam-diam Gao Yang masuk ke dalam ruangannya si Lei. Ternyata kemarin Lei mendapat pesan dari seseorang bahwa Gao Yang adalah polisi. Gao Yang ikut terkejut saat melihat isi flash disk tersebut. Sepertinya terkait dengan kematian ayahnya Gao Yang. Malam itu hujan turun sangat deras. Gao Yang kecil membuatkan Indomie untuk ayahnya. Tiba-tiba seseorang muncul menusuk Gao Jialing hingga tewas. Gao Yang menangis histeris di samping jasad ayahnya. Tidak seperti biasanya, Kapten Li sulit menghubungi anak didiknya ini. Gao Yang bertanya tentang kronologis kematian ayahnya. Karena dia tahu ayahnya adalah informannya Zeng. Tapi Kapten Li tidak mau membeberkannya. Sementara itu, Lei kembali bertemu Jiadong di tempat sauna. Ternyata si bos gangster Liu Qing adalah kakak dari Lei. Sudah jangan ditanyakan, pengalamannya malang melintang dalam dunia gangster. Rupanya si Jiadong yang mengirim pesan kepada Lei bahwa Gao Yang adalah polisi. Tapi Lei tidak takut karena mereka tidak memiliki bukti. Tak hanya 20 juta yuan, Lei memaksa Jiadong memberinya uang senilai 20 juta dolar. Atau Kapten Li akan mengetahui siapa sebenarnya Jiadong. Namun di sini Jiadong balik mengancam Lei dengan kasus kematian ayahnya Gao Yang. Kapten Li kembali membuka berkas kasus kematian Gao Jialing. Dia mencoba berkomunikasi dengan Gao Yang namun sulit dihubungi, begitupun dengan Dong Yu. Ternyata Gao Yang berada di dalam kapalnya, mabuk-mabukan mengingat kembali peristiwa pilu yang merenggut nyawa ayahnya. Tahun 1992, Zeng memutuskan untuk pindah ke divisi logistik tidak lagi bersama Kapten Li, yang membuatnya kecewa meski Jingming tetap mendukungnya. Tapi Zeng sepertinya menutupi sesuatu dengan keputusannya itu.
那我没什么可说。Sambil memegang pisau, Gao Yang dan Lei saling menatap tajam karena mengetahui rahasianya masing-masing. Tapi tidak satu pun dari mereka yang memulai pertarungan. Dong Yu mendapatkan informasi tentang hotel tua yang sering dikunjungi oleh Lei. Gao Yang menanyakan sesuatu yang penting kepada Guan sebelum dilepaskan. Ternyata hotel tua ini tempat Guan disekap. Guan mengaku kepada polisi mabuk selama 2 hari. Tidak ada yang mengurungnya di sini. Sedangkan Dong Yu tidak mengerti sikap Gao Yang dengan gelagatnya yang aneh. Tim kepolisian membuntuti Guan, begitupun anak buahnya Lei yang melihat polisi sedang mengawasi Guan. Guan mengaku kepada Jiadong tidak mengatakan apapun kepada polisi. Lebih dari 11 tahun mengabdi kepada keluarga ini. Tiba-tiba Jiadong menampilkan bukti transfer yang masuk ke akun pribadinya. Sementara itu, Gao Yang memberikan flashdisk yang dia dapatkan dari berangkasnya Lei. Ternyata Jiadong hendak menjebak Guan dengan uang yang diberikannya tempo hari. Diserahkan kepada polisi atau kepada Lei yang menginginkan uang jika Guan membocorkan kejahatannya. Dalam rekaman itu, Kapten Li melihat Gao Jialing sedang dihabisi karena melapor kepada polisi. Gao Yang menuduh Zeng telah membocorkan identitas ayahnya kepada para penjahat itu. Anak buah Dong Yu sedang membuntuti Guan di kedai mie. Tiba-tiba dia menghilang setelah masuk toilet. Di pagi harinya, Guan ditemukan sudah gantung diri. Dong Yu menduga Guan dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Kapten langsung menemui Jiadong karena dia orang terakhir yang menemuinya. Dia pura-pura terkejut setelah tahu Guan bunuh diri. Sementara itu, Lei kembali gagal memanfaatkan Guan untuk mengancam Jiadong. Menemui Jiadong di sauna, tiba-tiba dia mentransfer $10 juta untuknya. Lei sempat tidak percaya, namun juga tidak mau dibodohi. Kapten Li memperlihatkan isi videonya kepada Dong Yu. Di sini Dong Yu tidak percaya jika ayahnya mengkhianati Gao Jialing. Dia yakin ada seseorang yang sengaja memunculkan kembali rekaman video lawas ini untuk tujuan tertentu. Lei sampai melongo saat melihat akun rekeningnya berjumlah $10 juta. Saking senangnya dia sujud syukur. Lalu mengambil pistol untuk menyelesaikan tugasnya. Dong Yu mencari Gao Yang sampai ke kapalnya. Dia pergi setelah mendapat petunjuk yang ditinggalkan. Terlihat si Lei datang ke lokasi tempat motor Gao Yang terparkir di sana. Ditawari makan pangsit kepada Lei Naiwu, dengan santuinya Gao Yang menyebut dirinya seorang polisi. Lei tidak bisa mengelak ketika Gao Yang menyebutnya pernah membunuh Gao Jialing 20 tahun lalu dengan 2 orang lainnya. Karena yang dibunuh itu adalah ayahnya, ini yang selanjutnya terjadi. Lei berhasil kabur dengan mobilnya. Pengejaran pun dilakukan.
Tak sengaja, Dongyu melihat Gaoyang lalu ikut mengejar mereka. Saat keduanya saling memacu kendaraan, hampir saja Lei mampus tertikam besi. Gaoyang berniat menghajar kembali bos gangster itu, namun puluhan anak buahnya lebih dulu datang mengepungnya. Giliran Dongyu yang datang dengan cepat bermaksud menabrak mereka semua. Mau tidak mau, agen mata-mata ini harus menghadapi komplotannya Lei bersama Dongyu. Adegan pertarungan yang tidak seimbang. Sementara itu, bos gangster ini memilih kabur dari lokasi. Gaoyang berhasil menyelamatkan Dongyu yang hampir ditikam. Namun tiba-tiba, beruntung, Kapten Lee dan timnya datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Kabur dari lokasi, Lei yang masih terluka menaiki kapal nelayan. Sampai di tengah laut, tiba-tiba kapal tersebut berhenti. Ternyata kapal ini dikendalikan oleh Jiadong. Saat itu juga, Lei dihabisi menggunakan tombak ikan. Jasadnya dilempar ke dasar laut. Sementara itu, Gaoyang mendapat perawatan di rumah sakit diawasi oleh anak buah Kapten Lee. Begitupun dengan Dongyu. Karena Gaoyang masih menganggap Zeng pengkhianat, mereka harus membuktikan anggapan Gaoyang itu salah. Singkat cerita, Dongyu kembali mencermati video rekamannya. Sebuah cermin yang memantulkan identitas perekam video menjadi petunjuk untuknya. Setelah kondisinya membaik, Gaoyang melihat rekaman pengakuan seorang napi bernama Laolu yang diketahui salah satu anggotanya Liu Qing. Menurut pengakuannya, saat itu Liu Qing dan Jingming mencari dalang yang membocorkan muatan kapal mereka ke pihak polisi. Ditemukanlah sosok pensiunan tentara yaitu Gao Jialing yang dekat dengan polisi. Karena itu, Lei merencanakan pembunuhannya. Jadi, malam itu, Laolu, Lei, dan Jingming yang mendatangi rumah korban. Ditanya tentang Zeng, ternyata Laolu tidak mengenalinya. Dan itu artinya Zeng bukanlah pengkhianatnya. Setelah misi penyamarannya berakhir, Gaoyang bisa menggunakan kembali seragam polisi. Gaoyang同志。Anak buah Lei sampai pelangap longo karena Gaoyang ternyata seorang polisi yang menyamar jadi anggota gangster. Dan kini, Jiadong secara resmi ditangkap dalam kasus pembunuhan berdasarkan keterangan anak buah Lei. Tapi dalam keterangannya, dia menolak tuduhan polisi. Berada di rumah tanggal 5 Mei dan Sophie adalah saksinya. Gaoyang dan Dongyu memutuskan untuk menemui Sophie. Karena psikologisnya makin terguncang, Sophie sedang berada di dalam kolam renang. Dia menunjuk pohon ini dulu adalah kolam ikannya. Karena itu, dia sangat benci ke pohon tersebut. Merasa ada yang janggal dengan pohon ini, Gaoyang langsung menebangnya. Tahun 2004, Lei memaksa seorang ahli pembuat uang kertas palsu membuat kode rumus racikannya. Setelah itu, Gaoyang ditugaskan mengantarkan kertas yang berisi rumus penting tersebut ke sebuah lokasi. Kertas itu ternyata diambil oleh Jiadong, namun Gaoyang tidak sempat melihat wajahnya. Ternyata di bawah pohon itu terdapat jasad yang diduga sebagai Zeng, ayah dari Dongyu. Meski terasa berat, Dongyu menggali sendiri untuk mengumpulkan sisa-sisa jasad ayahnya. Kalung peluru yang saat itu pernah diberikan ayahnya kepada Jiadong menjadi bukti itu memang jasadnya Zeng. Jiadong terkejut karena Gaoyang adalah polisi. Kini bukti tersebut diperlihatkan kepadanya agar dia tidak bisa mengelak lagi. Pemuda yang sebelumnya dianggap polos ini ternyata seorang psikoplog. Sebelum membeberkan semua kejahatannya, Jiadong meminta bertemu dengan adiknya. Dengan pengawalan ketat, Jiadong dibawa ke rumah sakit jiwa tempat Sophie menjalani perawatan.
Namun ternyata Sophie langsung menamparnya karena teringat dengan kejadian di masa lalu. Jiadong mengaku membunuh Lei karena dia telah berani menyentuh adiknya. Terkait kematian Gao Jialing, saat masih bocah, dia tidak sengaja melihat rekaman pembunuhan yang dilakukan ayahnya dengan dua lainnya. Sama seperti ayahnya, Jiadong tidak setuju ibunya menyerahkan CD rekaman tersebut kepada polisi. Hingga Jiadong tidak sengaja mendorong ibunya sampai terjatuh. Tapi Jiadong menyalahkan ayahnya karena kejadian tersebut sebagai penyebabnya. Berharap Jingming mati atau hidup menderita. Karena itu, dia putuskan untuk kuliah jurusan kimia agar bisa menguasai cara mengolah tinta untuk pembuatan uang kertas palsu. Meski ayahnya tidak setuju, Jiadong memaksa masuk dalam organisasinya Liu Qing. Di malam rencana pembunuhan terhadap Lu Sheng alias Zheng, Lei sengaja mendorong Jingming dari tangga hingga kakinya terkilir. Malam itu, Jiadonglah yang mengirim foto Zheng menggunakan seragam polisi kepada Liu Qing. Saat itu, keduanya tidak sengaja bertabrakan. Zheng terkejut dan berbaik hati akan mengantarnya pulang. Namun tiba-tiba... 不是，当我正想上去补第二枪的时候， Tak sampai di situ, psikoplok ini membawa Zheng yang masih hidup ke hadapan ayahnya. Agar Jingming makin menderita karena Zheng yang sudah dianggapnya sebagai saudara dibunuh anaknya sendiri. Fakta ini membuat Dongyu sakit hati, sempat tidak percaya dengan tindakannya. Dia pastikan akan hadir menyaksikan eksekusi mati terhadap Jiadong. Kemudian di sini terjawab dari teka-teki kemana Zheng dan Gao Yang menghilang selama 46 menit. Ternyata Gao Yang mengantar ayah angkatnya ini menemui istrinya yang makin kritis. Hingga akhirnya ibunya Dongyu itu meninggal dunia saat ayahnya sedang menyamar. 你妈妈已经走了，忘记你。 Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.